tambahkan kalau. Baik. Terima kasih Pak Supri untuk kehadiran Bapak di kuliah ini, kemudian juga kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah proyek akhir atau sekarang itu tugas akhir, Pak. Jadi nomenklaturnya diubah lagi, Pak. Jadi yang kemarin kan proyek akhir 1, sekarang diubah menjadi tugas akhir karena ada penyesuaian dengan pedoman kurikulum dikti, kalau nggak salah, Pak, harus tugas akhir, Pak, namanya. Baik, kita mulai saja. Oke, slide-nya sudah terlihat semua ya? Sudah Pak, Sudah, Pak. sudah. Oh, alhamdulillah ya Pak, baik Pak. Jadi terima kasih Pak Supri dan untuk ininya, untuk pendampingannya. Jadi untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang tugas akhir 1. Jadi istimewa untuk kalian semua ini adalah pertama kali perkuliahan setelah kurikulum diubah. Jadi termasuk nama mata kuliahnya yang asalnya proyek akhir menjadi tugas akhir 1. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini karena memang ada penyesuaian dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ya. Jadi supaya selaras, jadi semua kita ikutin, jadi namanya menjadi tugas akhir 1 dengan kode MI 3111. Jadi untuk perkuliahan ini, insya Allah nanti selain saya, nanti ada Pak Supri, kemudian juga ada Pak Gianto, jadi nanti kami bertiga ini sebagai koordinator tugas akhir 1. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan, selama proses berjalan, kalian boleh berdiskusi dengan saya, dengan Pak Gianto, dan juga Pak Supri terkait dengan tugas akhir. Jadi agenda kita hari ini, nanti kita akan diskusi tentang peraturan perkuliahan, kemudian juga silabus. Jadi ada perubahan dari kurikulum yang lama ke kurikulum baru. Efeknya yang paling besar adalah di silabus, salah satunya. Kemudian nanti kita akan lihat juga rencana perkuliahan selama 16 minggu ini seperti apa, dan juga tugas-tugas yang nanti mungkin diberikan. Ya. Jadi semua tugas yang nanti diberikan di perkuliahan ini tentu saja sangat relevan ya dengan pelaksanaan tugas akhir, terutama output dari tugas akhir 1 ini adalah proposal, sehingga selama perkuliahan ini nanti kalian akan diarahkan bagaimana untuk membuat suatu proposal penelitian, sehingga nanti pada saat tugas akhir 2, penelitian yang tugas akhir yang kalian rencanakan di tugas akhir 1 ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Jadi ini agenda kita hari ini. Kemudian untuk perkuliahan, jadi terutama kita akan melaksanakan proses tatap muka daring. Ya. Jadi untuk minggu ini dilaksanakan Kamis pagi ya, jam 7 sampai jam 8.50 atau jam 9. Tetapi ada request mungkin dari kalian ya untuk jadwalnya berubah ke Jumat pagi ya, kalau nggak salah. Seperti yang diinfokan ke dari Papera ya. Iya betul Pak. Oke. Mungkin mohon izin ke Pak Supri, apakah Bapak juga waktunya match atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Jumat jam berapa Pak mulainya? Jumat Pak? pagi Pak. Jam 7 jam Pak. 7 juga. Iya. Jadi kalau cuma jam 7 saya 1 jam pertama bisa, jam 8 udah kuliah. Jam 8 udah kuliah saya. Jadi baik. mungkin saya bisa atur nanti kalau memang harus hari Jumat. Oke Pak. Ya. Mungkin bisa ya Pak ya, berarti meskipun bisa, cuma 1 jam gitu Pak ya.
istilahnya 1 jam itu rutin, nanti kadang kalau diperlukan nanti kuliah saya yang S2 saya butuh dikit lah gitu, diatur aja. Oh, siap, siap. Iya, yang penting tetap Siap, Pak. semangat semuanya, saya siap lah support. Betul, 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 Pak. Terima kasih, Pak, untuk ininya, Pak, untuk support-nya, Pak. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan lancar, Pak ya. Jadi nanti Lancar lah. selama perkuliahan ini, Pak. Nah, untuk yang tatap muka nanti seperti itu, jadi diusahakan nanti kehadiran kalian minimal 80% ya. Jadi nanti kalian akan saya absen 2 kali ya. Yang pertama lewat screenshot ya. Jadi itu kalian siap-siap screenshot nanti di akhir perkuliahan sebagai backup nanti di Kudagang ya. Jadi nanti untuk yang Kudagang hari ini nanti saya akan set perkuliahan absensinya setelah kuliah ya. Jadi nanti saya akan infokan ke kalian melalui Wahyu atau koordinator untuk absen di Kudagang ya. Kemudian ya meskipun ini saya tidak bisa melihat apakah kalian terlambat atau tidak ya, tapi kalian usahakan hadir tepat waktu ya 15 menit ya. Jadi meskipun ya sangat sulit sekali ya. Jam 7 mungkin ya masih terlalu pagi, tetapi kita usahakan semua bisa hadir di perkuliahan ini ya. Kemudian nanti untuk kehadiran dan juga tugas nanti kalian selalu cek di Kudagang ya. Jadi mirip dengan yang kemarin-kemarin. Jadi saya akan selalu infokan nanti ke koordinator baik itu tentang absensi atau materi yang disampaikan ya, supaya nanti materi yang di tatap muka ini bisa kalian pelajari lagi pada saat yang non tatap mukanya ya, atau pada saat kalian belajar mandiri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari kalian. Jadi mungkin ini masih umum ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti penilaian nanti kami akan lihat dari sisi keaktifan kalian, kemudian juga nanti dari tugas-tugas. Kemudian ini yang baru nanti Pak, karena kemarin ada ada kebijakan mungkin, jadi sebuah mata kuliah ada kuis, ada UTS dan UAS gitu Pak. Jadi meskipun nanti untuk proyek akhir ini supaya tidak terlalu sulit mungkin Pak, jadi kemungkinan semuanya bentuknya pilihan ganda Pak. Jadi ya, cuma yang membedakan nanti untuk kuis mungkin jumlah soalnya sedikit Pak, tapi kalau untuk UTS mungkin agak banyak gitu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi untuk ini dulu kita pernah eksperimen Pak Dudi. Jadi kita betul, Pak. uji komprehensif. Jadi seperti tes komprehensif aja gitu. Betul, jadi istilahnya Pak. Merefresh kembali materi-materi yang inti ya, yang terkait masalah metrologi instrumen gitu. Jadi kita membuat bank soal untuk itu gitu. Betul Pak. Mungkin nanti bisa daring mungkin Pak ya, pakai Google. Iya, jadi dulu pernah dibuat kan sudah gitu, tapi ya belum tuntas itu, biar dilanjutkan. Sehingga mereka Pak juga bisa mereview kembali kan kuliah-kuliahnya sebagai bagian untuk proyek tugas akhir ini menjadi lebih baik. Kuliah Pak Dudi dulu betul, jadi nyumbang semua soal dosen-dosen kata saya. Bagus ini Pak, bagus. Boleh Pak. Mungkin nanti untuk soalnya mungkin nanti saya akan diskusi mungkin dengan Bapak Pak ya. Saya juga punya kewajiban membuat, Dudi membuat. Nah, betul. Ringan-ringan tapi fundamental lah gitu, sehingga mereka jadi selalu ingat hal-hal yang memang Pak inti di situ. Betul Pak. Jadi meskipun nanti untuk proyek akhir ini kan tetap nanti ada sidang Pak ya. Jadi tetapi proses menuju sidang itu nanti kita akan selalu cross check mungkin kesiapan kalian ya, salah satunya melalui kuis, UTS dan UAS ini Pak. Jadi nanti pemahaman kalian misalnya tentang tugas akhir 1 ini lebih komprehensif Pak ya, lebih lengkap. Jadi bukan hanya nanti yang penting proposal jadi, tetapi juga informasi atau materi-materi terkait proposal, terkait tugas akhir itu kalian juga memang secara meyakinkan dipahami gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pas pembuatan proposal kalian tidak bisa
menjelaskan kenapa sih, apa itu latar belakang, misalnya kenapa tujuan penelitiannya ini gitu. Jadi mungkin hal-hal yang fundamental itu nanti yang kita akan selalu cross check ya melalui kuis, UTS dan UAS ini. Jadi meskipun sederhana tetapi nanti itu akan memberikan sedikit penguatan kepada kalian selain pembuatan proposal dan seminar ya. Jadi itu mungkin dari tiga ini ya, tiga penilaian ini. Kemudian yang utama nanti finalnya selain UAS itu ada seminar proposal ya. Jadi nanti bulan Desember itu kita akan jadwalkan seminar proposal sehingga nanti kalian secara secara lisan, secara penampilan itu kalian bisa membawakan, bisa mempresentasikan apa yang menjadi proposal atau rencana dari tugas akhir kalian ya. Jadi nanti komprehensif ya Pak ya, dari sisi kemampuan lisan Betul, kalian Pak. terarah gitu Pak, terasah di seminar, kemudian dari sisi kognitif atau pemahaman nanti terarah di 3 hal ini Pak ya. Oke, mungkin nanti untuk presentasinya nanti kita akan diskusikan lagi mungkin ya Pak ya. Tapi yang jelas ini nanti kalian siap-siap aja ya. Jadi supaya nanti lebih kuat lagi pemahaman kalian ya. Mungkin itu tentang penilaian. Jadi ya nanti kalian kalau misalnya ada permasalahan tidak bisa hadir atau misalnya sakit atau izin, nah kalian bisa langsung informasikan ke saya atau ke Wahyu ya atau ke koordinator. Jadi yang jelas supaya nanti perkuliahan ini bisa kalian ikuti dengan baik ya. Nah ini tahapan-tahapannya. Jadi ini bisa kalian lihat. Jadi mungkin nanti kita akan ada kuliah pendahuluan ya. Jadi minggu pertama ini, kemudian ada pemilihan topik proyek akhir ya. Nah mungkin yang berbeda dengan tahun kemarin ini ada kemungkinan juga tentang topik atau judul proyek akhir ini akan mungkin bisa aja ada inspirasi dari KPL gitu. Nah, ini nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan tim koordinator dan juga tim pembimbing, baik itu di Akmed dan di ITB. Jadi nanti mungkin ada sinkronisasi ya antara mungkin kalian di KPL, karena KPL yang kalian laksanakan semester ini cukup panjang ya, 1 semester. Jadi memang topik-topik proyek akhir ini tidak menutup kemungkinan bisa saja didapatkan dari KPL. Jadi itu bisa disinkronkan dengan dosen pembimbing di Akmed, kemudian nanti dengan dosen ITB dan juga dosen pembimbing KPL yang dari instansi ya. Jadi mungkin diskusi dengan pihak-pihak tersebut nanti bisa saja menghasilkan topik proyek akhir ya. Tetapi memang untuk finalnya tentang topik atau judul ini nanti kita akan diskusikan lebih mendalam di kuliah proyek akhir ini ya. Jadi mungkin untuk awal bisa saja kalian mulai brainstorming ya, mungkin melihat-lihat berbagai peluang atau misalnya berbagai kemungkinan judul yang bisa kalian angkat nanti jadi topik proyek akhir ya. Jadi jadi yang perlu kalian ingat di sini nanti tentang jangka waktunya ya, jangka waktu pelaksanaannya. Jadi untuk penyelesaian tugas akhir secara keseluruhan, baik itu tugas akhir 1 dan tugas akhir 2 itu ada limitasinya ya, jadi hanya 2 semester. Jadi mungkin nanti kita akan lihat kemungkinan dari topik atau judul proyek akhir ini seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas kalian karena sekarang sedang KPL itu kalian bisa saja mulai
mengumpulkan gitu, mulai brainstorming ya. Nah, di samping itu mungkin nanti dari tim dosen itu kami juga akan mulai merapatkan atau mendiskusikan tentang kemungkinan topik-topik yang available terkait dengan tugas akhir ini ya. Mungkin paling cepat misalnya minggu ketiga itu kalian sudah bisa misalnya melihat judul-judul atau topik proyek akhir ini yang available buat kalian. Nah, untuk persiapan itu nanti minggu pertama dan minggu kedua itu nanti kalian akan diarahkan juga untuk memperkuat masalah baca literatur ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Jadi apapun nanti judul atau topik proyek akhirnya, dengan kalian berlatih untuk melakukan penelusuran literatur yang baik dan benar, itu akan membawa kalian sangat komprehensif untuk memahami topik proyek akhir itu secara terhubung gitu ya. Jadi apa namanya, kalian bisa menghubungkan apa topik proyek akhir yang akan kalian ambil ini dengan studi atau dengan penelitian sebelumnya ya. Dan itu sudah banyak berhasil dilakukan ya oleh angkatan senior kalian, angkatan 2016, 2017, dan yang kemarin 2018, itu mereka akhirnya sangat terlatih juga, at least setidaknya mereka bisa menentukan ini loh apa namanya bedanya penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Ya, jadi meskipun kalian levelnya D3, tetapi untuk apa namanya mencari perbedaan itu mulai dilatih juga gitu ya. Jadi ini sebagai sarana latihan buat kalian tentang penelitian ya. Makanya untuk 2 minggu awal ini nanti saya akan menugaskan kalian untuk melakukan penelusuran literatur ya. Jadi kalian itu jangan khawatir apa namanya literaturnya bakal banyak atau gimana, tetapi memang disesuaikan dengan secara bertahap ya. Jadi yang penting kalian kalian menemukan satu paper, terus paper judulnya ini, kemudian nanti kalian coba cari paper yang kedua. Nah, antara paper 1, paper 2 itu kalian bisa mencari hubungannya. Nah, itu yang mulai nanti kita akan bangun ya, sehingga nanti kalian pada saat presentasi nanti final gitu ya, itu apa namanya background atau latar belakang penelitian kalian itu nanti sangat kuat ya. Itu yang kita harapkan ya. Nah, kemudian untuk berikutnya tentang penentuan partner itu masih didiskusikan ya. Jadi mungkin di sini nanti kalian akan diinfokan ya. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya ada beberapa model ya untuk penentuan partner ini. Jadi yang sudah berjalan di angkatan-angkatan sebelumnya itu biasanya kita lihat dari apa namanya campuran gitu ya. Jadi kita nanti apa namanya mix gitu ya antara mahasiswa yang jadi nanti yang penting grup ini jadi tugas akhir ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi nanti kemarin itu dipasangkan mahasiswa yang prestasinya baik dengan yang prestasinya lebih baik gitu. Jadi antara dua keadaan ini nanti diharapkan bisa menghasilkan sinergi yang sangat-sangat baik dan saling melengkapi sehingga pekerjaan proyek akhir ini bisa terselesaikan ya. Jadi memang tugas akhir ini sangat-sangat menantang ya, sangat-sangat challenging. Jadi ada juga misalnya dari sisi prestasi akademik memang kurang bagus gitu ya, mungkin karena belum keluar motivasinya. Tetapi pada saat pelaksanaan tugas akhir itu ternyata mereka tertrigger gitu ya, terpacu untuk mengeluarkan apa namanya semua minat dan hobinya gitu ya. Karena dari sisi
motorik atau dari sisi praktek ini sangat kuat gitu tugas akhir ini ya. Jadi dari mulai persiapan, kemudian misalnya pembuatan prototipe, pengujian prototipe. Nah, ini benar-benar satu sinergi yang kuat antara pemahaman kalian di bidang meteorologi dan instrumentasi dan juga kemampuan praktek atau kemampuan motorik kalian gitu. Jadi ini sangat-sangat membantu kalian ya. Sekali lagi ini jangan dianggap misalnya sebagai sesuatu yang berat, tetapi ini kalian anggap ini sebagai satu tahapan yang menantang kalian gitu untuk lebih challenging gitu ya, untuk lebih kuat, lebih survive dari sisi pemahaman kognitif ya, pemahaman meteorologi dan instrumentasinya, dan juga kemampuan praktek kalian ya. Jadi dua hal itu ditambah juga dengan satu hal, karena ini partner ya, ini kalian bisa juga belajar tentang kerjasama tim ya. Jadi ini benar-benar menyiapkan kalian sebelum kalian masuk ke dunia kerja ya, yang memang nanti banyak melibatkan kerjasama tim. Kemudian nanti setelah judul proyek akhir ini kalian peroleh misalnya pada minggu ketiga atau minggu keempat, itu kalian sudah bisa mulai melaksanakan pembimbingan ya. Jadi dengan dosen pembimbing. Kemudian nanti seiring dengan itu proposal sudah bisa kalian tulis gitu ya, secara bertahap gitu ya. Jadi kita mulai dari latar belakang gitu ya. Jadi latar belakangnya dikuatkan gitu ya, karena kalian sebelumnya sudah terlatih dengan literatur ya. Kemudian nanti kita akan belajar presentasi, kemudian nanti terakhir ada sidang proposal ya. Di samping tadi ada UTS, UAS, dan juga kuis ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari mahasiswa, mangga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Nah, untuk silabus ini ada mungkin ini saya belum sesuaikan, tapi secara materi ini sama ya, karena penyesuaian nomenklatur ini baru 1 minggu atau 2 minggu terakhir ya, sedangkan kurikulum ini sudah kita tetapkan dari akhir atau dari awal bulan Juli ya. Tapi secara garis besar namanya saja yang berubah dari proyek akhir menjadi tugas akhir 1 ya. Jadi ini kodenya, kemudian 3 SKS, dan juga ini lebih sifatnya ke praktek ya, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kuliah, tetapi kuliah ini lebih bersifat kepada diskusi yang nanti akan membantu kalian untuk mempraktekkan tugas akhir ini ya. Nah, yang penting nanti kita lihat capaian pembelajaran program studi. Jadi yang pertama mungkin kalian bisa mengaplikasikan konsep sains dasar untuk menyelesaikan masalah terkait meteorologi dan instrumentasi ya. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali ya kalau di tugas akhir 1 ini. Jadi kalian sudah belajar dari semester 1 ya sampai ke semester 5 sekarang, itu berbagai konsep meteorologi dan instrumentasi itu bisa kalian ramu untuk menghasilkan atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Misalnya ya, jadi yang kemarin misalnya untuk terkait dengan misalnya smart segel gitu ya, atau terkait dengan misalnya anak timbangan, atau terkait dengan meter kadar air. Nah, ini banyak atau misalnya terkait dengan permasalahan CTT gitu ya. Nah, permasalahan di lapangan misalnya terkait cap tanda tera, itu kalian bisa selesaikan misalnya dengan konsep instrumen gitu ya. Nah, itu kalian sangat-sangat aplikatif ya tugas akhir ini ya. Kemudian jelas karena kalian ada dengan partner, itu kalian bisa memimpin dan mengawasi grup kalian gitu ya, sehingga
goal kalian itu bisa kalian capai nanti di akhir semester ya. Kemudian selama proses berlangsung, tentu saja ini akan terlatih juga masalah komunikasi ya dan kepemimpinan ya. Jadi banyak hal lah dengan kalian bekerja grup ini ada seninya gitu ya. Jadi mungkin misalnya pada saat partnernya kurang semangat gitu ya, atau lagi tidak bergairah gitu ya, atau tidak termotivasi, nah mungkin partner yang satunya ngasih motivasi. Atau misalnya partnernya lagi ngebut gitu ya, nah partner yang satu laginya berarti berusaha untuk mengimbangi gitu ya, sehingga pemahaman atau kemampuan kalian berdua gitu ya pada saat mengerjakan tugas akhir ini sama kuatnya gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Misalnya kalau ditanya baik itu ke partner satu atau ke partner dua, pemahamannya sama ya. Itu yang nanti kita harapkan gitu. Jadi sehingga tugas akhir ini bisa kalian selesaikan berdua itu dengan baik ya. Kemudian karena ini juga terkait dengan persiapan kelulusan, dan juga pada saat proses dari tugas akhirnya itu sendiri itu nanti terkait dengan etika dan profesi ya. Jadi mungkin etikanya yang pertama misalnya etika pada saat writing ya, pada saat menulis itu ada etika, misalnya tidak copy paste, terus juga mencantumkan daftar pustaka, mencantumkan referensi. Nah, itu etikanya gitu ya. Kemudian etika berikutnya misalnya dari sisi kejujuran data gitu ya. Jadi itu juga sangat penting. Jadi apa yang kalian tulis di laporan gitu ya, itu sepenuhnya nanti jujur gitu ya. Jadi memang tidak ada yang kalian tutupi, tidak ada yang kalian bedakan gitu ya. Jadi semuanya tervalidasi, bisa kalian pertanggungjawabkan ya. Jadi karena sekali misalnya kalian menuliskan misalnya nanti di laporan tugas akhir data yang tidak dilakukan gitu ya, nah itu akan ketahuan juga gitu ya. Jadi karena laporan tugas akhir yang kalian tulis itu nanti biasanya itu penelitiannya akan dilanjutkan oleh mahasiswa junior kalian gitu. Jadi kalau misalnya ini ternyata tidak dilakukan gitu. Soalnya misalnya pada saat codingnya saya coba ternyata hasilnya beda gitu, padahal step-stepnya sama. Nah, itu akan jadi catatan juga gitu ya. Makanya etika dan profesi ini benar-benar kita latih ya di proyek akhir di tugas akhir ini ya. Jadi ya kita jujur gitu ya. Jadi kejujuran atau etika ini sangat penting ya. Jadi meskipun hasilnya tidak baik, meskipun hasilnya banyak keterbatasan, banyak kekurangan, it's okay gitu ya. Asalkan nanti misalnya kalian bisa mempertanggungjawabkan semuanya secara ilmiah ya. Karena kami juga nanti dari koordinator, kemudian juga dari dosen pembimbing itu akan melihat semua ikhtiar gitu ya, semua effort kalian ya. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jelas ya tadi nanti kalian akan belajar juga tentang kompetensi kemeteorologian dan instrumentasi. Kemudian nanti secara bertahap kalian akan paham tentang materi dari tugas akhir yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti outputnya adalah membuat proposal, dan juga seiring dengan itu kalian memahami juga aspek teknis dari topik atau judul tugas akhirnya ya. Jadi jangan sampai misalnya kalian tidak paham kenapa saya harus pakai sensor load cell misalnya, atau kalian tidak paham kenapa harus pakai sensor suhu gitu. Padahal misalnya di pengujian, misalnya pengujian bejana ukur, ternyata suhu itu pengaruh gitu, misalnya pengaruh ke volume air gitu. Nah, ini ternyata
kalian tidak paham gitu, kenapa harus pakai sensor suhu gitu. Ya, jadi aspek-aspek teknis ini nanti yang nanti kita akan bahas ya, akan diskusikan. Kemudian ini profil lulusan. Jadi untuk gambaran profil kalian nanti setelah lulus itu ada 4 ya. Jadi di kurikulum sebelumnya hanya ada 3, tapi kalau sekarang ada 4. Jadi yang pertama nanti kalian bisa juga bekerja sebagai tenaga kalibrasi ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kalian lakukan terkait dengan tenaga kalibrasi ya. Misalnya mampu mengelola standar, mampu menangani kalibrasi dan mensertifikasi, kemudian mampu memecahkan masalah, kemudian mampu menyusun laporan, hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih. Nah, ini nanti kemampuan yang nomor 5 ini kalian bisa asah juga ya di tugas akhir ini ya. Kemudian juga bisa mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, mengolah, dan menumpukan kembali data. Nah, ini tentang data, ya, terutama nanti di tugas akhir 2, ini sangat-sangat penting. Ya. Nah, untuk tugas akhir 1, mungkin kalian bisa mendokumentasikan hal-hal terkait misalnya proposalnya, ya, entah itu referensinya, kemudian juga misalnya perencanaan tentang barang yang akan dibeli misalnya ya. Nah, ini kalian mulai rapih juga gitu ya dokumentasinya, itu bisa kalian asah gitu ya di tugas akhir ini ya. Jadi data-data yang kalian peroleh itu tidak berantakan ya. Kemudian ini penerap keterampilan ya. Jadi penerap keterampilan ini nanti kalau misalnya kalian kerja di PNS ya, PNS di UML atau di Direktorat Meteorologi ya. Jadi ini terkait dengan tera-tera ulang, terutama untuk UTTP tingkat kesulitan 1 ya. Jadi baik itu besaran massa, panjang, suhu ya. Jadi terutama nanti kalian judul-judul proyek akhir ini bisa saja related atau terkait dengan pengukuran yang ada di profil lulusan penerap keterampilan ini gitu ya. Misalnya tentang pengukuran tekanan atau pengukuran waktu, pengukuran suhu ya. Ini bisa sangat membantu kalian ya. Meskipun nanti pada prakteknya mungkin tentang penerap keterampilan ini nanti sudah ada SOP-nya gitu, sudah ada ST-nya, tetapi dengan tugas akhir ini kalian bisa juga improve gitu ya, bisa improvisasi ya. Misalnya bagaimana kalian bisa menyimpan data misalnya, atau untuk mengolah data. Itu misalnya karena kalian kemarin belajar tentang akuisisi data, bisa saja saya bikin satu data logger misalnya, atau satu cerapan tapi yang elektronik misalnya, sehingga pada saat kalian melaksanakan peneraan kalian cukup masukkan itu di handphone kalian melalui aplikasi gitu ya. Nah, tetapi nanti kalian bisa olah langsung keluar cerapan gitu ya, atau langsung keluar SKHP gitu ya. Nah, itu memungkinkan ya, karena tugas akhir itu ya sebagai satu kreativitas ya. Kemudian, nah ini jelas teknisi instrumentasi ya. Ini karena kalian meteorologi dan instrumentasi, ini kalian bisa mengoperasikan, memeriksa, kemudian juga memperbaiki atau mengadjust ya. Nah, ini semua kemampuan teknisi instrumentasi yang terkait alat ukur itu akan sangat terasah di tugas akhir ini ya. Karena bisa jadi alat-alat atau prototipe yang kalian buat itu tidak bisa langsung simsalabim bagus gitu ya, tetapi ada masalah atau ada troubleshooting. Nah, itu akan membantu kalian nanti misalnya kalau bekerja sebagai teknisi instrumentasi ya. Oke, terus nanti yang keempat ini pengawas ya. Jadi ini profil yang baru ya. Jadi
selain 3 yang tadi ada pengawas ya. Jadi pengawas itu lebih sederhana apa namanya lingkup pekerjaannya, tetapi apa namanya kemampuan kalian di meteorologi dan instrumentasi ini akan sangat-sangat membuat kalian advance ya kalau kalian menjadi pengawas gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan apa perkembangan instrumen-instrumen yang apa elektronik gitu ya, misalnya di pompa ukur gitu ya, yang mungkin misalnya ada kecurangan atau gimana, itu kalian karena punya background instrumentasi, itu kalian akan lebih mudah untuk apa namanya menemukannya gitu ya. Atau misalnya di alat-alat ukur yang lain, itu karena alat ukur ini sebagian besar adalah alat ukur elektronik, itu apa namanya kemampuan kalian untuk mengawasi itu akan sangat-sangat terbantu ya. Jadi ini profil ya. Kemudian tentang pokok bahasan tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi nanti ada identifikasi judul ya. Kemudian ada pembahasan judul atau topik tugas akhir. Kemudian nanti juga akan dijelaskan tentang bagaimana kalian develop ya atau membuat proposal. Kemudian nanti juga ada materi-materi tambahan dari koordinator ya tentang materi pendukung, misalnya tentang statistik atau tentang instrumen ya. Jadi itu mungkin nanti bisa kalian dapatkan ya, mungkin dari Pak Supri atau dari saya nanti yang sekiranya bakal mensupport kalian untuk apa namanya kelancaran dari tugas akhir ini nanti akan kami sampaikan. Kemudian nanti aspek teknis ya terutama apa namanya terkait dengan sensor, terkait dengan microcontroller, terkait dengan akuisisi data, terkait dengan apa namanya prototype secara keseluruhan itu ya nanti itu kalian bisa juga nanti kita diskusikan ya. Nah, karena nanti ada seminar yang memerlukan apa namanya kemampuan presentasi yang baik, makanya nanti kami akan berikan juga teknik presentasi yang baik ya. Kemudian terakhir itu ada seminar ya. Kemudian ini isi perkuliahan. Jadi tadi ya. Jadi nanti minggu pertama sampai minggu ke-8, ini nanti minggu ke-8 ada UTS, kemudian nanti kuis dan latihan ini nanti tentatif ya. Karena bisa saja dari pada saat nanti judul atau topik tugas akhir ini sudah mulai kalian dapatkan, itu bisa saja nanti kuliah atau diskusi tentang aspek teknis mungkin lebih banyak ya, sehingga nanti kuis atau latihan ini bisa saja nanti di sela-sela perkuliahan ya. Jadi yang jelas untuk UTS ini nanti kita kuatkan dari sisi proposal ya, dari judul atau topik tugas akhir yang sudah kalian peroleh dari dosen pembimbing ya. Jadi bagaimana nanti kalian mengembangkannya sehingga nanti menjadi suatu proposal ya. Nah, kemudian nanti setelah UAS itu nanti lebih ke penguatan proposal kalian ya. Jadi dari sisi aspek teknis kemudian nanti akan dilatih juga tentang presentasinya ya. Sehingga nanti di minggu-minggu menjelang UAS atau menjelang seminar ini nanti kalian apa namanya akan lebih sering berlatih tentang presentasi ya, sehingga nanti pada saat kalian sidang itu kemampuan presentasi kalian itu sudah lebih lengkap ya, sudah lebih apa kompeten, sudah lebih pede gitu ya, sehingga nanti apa namanya maksud atau proposal kalian itu bisa tersampaikan dengan baik pada saat sidang ya. Nah, ini rencana perkuliahan. Kemudian ini sekilas tentang proposal ya. Jadi proposal itu apa namanya secara sederhana ini terdiri dari pendahuluan nanti ya.
di bab 1. Jadi nanti pendahuluan ini sangat penting ya, sehingga nanti saya akan lebih menekankan kepada kalian tentang penelusuran literatur dan juga bagaimana kalian kalau bahasa kerennya itu memparafrasekan gitu ya. Jadi membahasakan atau menuliskan kembali apa yang kalian baca di literatur itu dengan kata-kata atau dengan kalimat kalian sendiri ya. Itu sehingga latar belakang kalian ini nanti bisa original gitu ya. Jadi tidak plagiat gitu ya, tidak copy paste, tetapi murni dari pemikiran kalian ya. Kemudian nanti di latar belakang juga ada tujuan ya atau batasan dari tugas akhir. Kemudian nanti ada metodologi ya. Jadi metodologinya nanti ada 2, ada metodologi umum, ada metodologi khusus. Jadi kalau metodologi ini terkait dengan metode apa yang akan kalian ambil gitu ya untuk penyelesaian proyek akhir kalian ya. Kemudian ini yang pasti daftar pustaka ya. Jadi nanti daftar pustakanya ini harus sinkron. Jadi kalau misalnya di teks itu ada suatu pustaka, suatu referensi, nah itu harus tertulis juga di daftar pustaka ya. Karena kadang-kadang daftar pustaka nulis apa, kemudian di teks juga nulisnya yang lain. Nah, ini harus sinkron ya. Nah, nanti akan saya ajarkan juga tentang reference management ya, misalnya pakai Mendeley gitu ya atau pakai metode lain gitu ya. Sehingga sinkron antara pustaka yang di teks sama yang di dapus ya. Kemudian yang namanya proposal pasti ada jadwal ya, jadwal akan dilaksanakannya kapan, kemudian juga tentang pembiayaannya ya. Jadi nanti itu tentang materi perkuliahan. Kemudian nanti untuk tugasnya ini karena masih fresh ya, mungkin kalian ini masih bebas lah ya untuk nyari-nyari paper gitu ya atau nyari referensi. Jadi jadi kita mulai dulu kalian dari baca literatur gitu ya. Jadi sambil nanti nunggu judul atau topik proyek akhir disampaikan oleh dosen ya. Jadi nanti kalian ini bisa upload ya tugasnya di Kudagang ya. Oke, ini mungkin dari saya ya. Jadi mungkin itu Pak. Jika Pak Supri ada tambahan, mangga Pak. Terima kasih tadi Pak Dudi sudah membuka kuliah pada semester ini. Jadi senang sekali ini bisa bertemu lagi dengan angkatan Anda. Beberapa saya ingat ya kalau di kelas kuliah mungkin Hana ingin menyapa aja gitu, lama nggak ketemu. Ya, Pak. Sehat Hana? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Hana itu berarti angkatan berapa Hana? Angkatan 2019. 19, Masya Allah. Ya karena nggak terasa mulai ngurusin kan dulu 2009 waktu dulu yang masih transisi. Betul, ternyata sekarang udah ketemu lagi. Jadi kalau 10 tahun itu kan waktu yang lama ya, sekarang 2021 ya. Oke, jadi tadi yang disampaikan Pak Dudi adalah bagian juga progres untuk membuat Anda itu punya kompetensi yang juga kompetitif ya, menjawab perkembangan zaman di situ. Itu yang semangat kami terus untuk bisa memberikan sesuatu agar intinya Anda siap bersaing di situ. Jadi banyak istilahnya cerita-cerita success story dari generasi kakak-kakak angkatan Anda, baik yang sudah duluan lulus atau yang akan lulus. Jadi ini masih yang angkatan 2018 itu
masih belum tuntas proses sidangnya. Jadi besok mungkin mudah-mudahan sidang terakhir di kakak kelas Anda. Nah, dari situ satu hal saya ngikutin sudah hampir 10 tahun lebih dengan kondisi saat ini yang mungkin tidak kebayang itu akan terjadi, tapi alhamdulillah juga kakak-kakak kelas Anda bisa melewati dengan berbagai macam tantangannya, dan saya kira juga ini luar biasa. Jadi saya kira juga Pak Dudi sepakat bahwa ini salah satu membuat kita percaya diri bahwa apa yang selama ini kita sampaikan ke Anda itu satu bekal penting dan relevan dengan perubahan zaman di situ. Jadi dari tadi ngobrol santai, mungkin juga nggak ada salahnya nanti sedikit ya saya sharing ya yang sudah contoh ya pekerjaan proyek akhir yang up to date juga, yang beberapa minggu yang lalu sudah selesai melaksanakan presentasi tugas akhir. Nanti saya bisa cerita di situ. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya apa. Jadi salah satu yang saya lihat penting ya sebagai bekal Anda, kalau nanti semua lancar, kuliah lulus, proyeknya lancar, tepat waktu semua, maka pertama tadi sudah Pak Rudi sampaikan, jadi kemampuan berimbang ya antara Anda bisa merumuskan masalah, kemudian mengatur bagaimana Anda menentukan solusinya. Untuk skop vokasi di sini adalah ditekankan kemampuan untuk menentukan prototip, kemudian melakukan satu pengujian dari sistem yang Anda usulkan, kemudian melaporkan tentang bagaimana performansi ya dari suatu prototip yang sudah Anda kembangkan di situ. Itu 3 hal yang sifatnya teknis. Nah, untuk Akmed kita memang juga spesial. Apa spesialnya? Jadi alhamdulillah juga banyak ditemani ya, kalau untuk vokasi itu Anda bersyukur. Anda ditemani banyak juga teman-teman yang ngajar di Akmed itu S2, S3-nya banyak gitu. Jadi Pak Dudi juga pengalaman di Korea cukup lama, sehingga apa? Kemampuan yang rata-rata saya evaluasi ya, jadi saya juga berapa kali menjadi pembimbing teman-teman dosen ya dari berbagai tempat. Kemampuan pertama adalah menyampaikan secara runtut dan jelas dalam kemampuan misalkan presentasi, kemampuan diskusi. Tuh. Kedua adalah kemampuan menyampaikan technical report, laporan teknik. Nah, tadi Pak Dudi sudah singgung nanti bagaimana merujuk suatu pustaka, bagaimana Anda menulis ya supaya orang itu paham. Jadi tulisan itu tantangannya adalah kita tidak hadir menjelaskan sesuatu, tapi dengan membaca itu maka tidak ada mispersepsi dari apa yang Anda inginkan dari tulisan itu. Nah, disitulah yang akan dilatih di sini. Jadi kami makin yakin bahwa kemampuan itu yang membuat ada nilai lebih ya. Jadi pendidikan vokasi D3 di Akmed tidak hanya aspek teknis, karena di sini adalah tentunya dalam skop yang terkait kebutuhan di meteorologi adalah kemampuan juga untuk bisa melakukan dokumentasi secara tertulis itu yang memang kita jujur kadang-kadang itu yang perlu effort tinggi dari tim pembimbing juga koordinator proyek tugas akhir, agar Anda lama-lama akan menerima bahwa itu satu kompetensi yang memang harus dipaksa Anda mau belajar. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, Anda masuk generasi yang terbiasa memberikan pesan singkat. Jadi kalau sekarang Anda ngirim informasi lewat WA ke teman, nggak jelas, Anda WA call, beres di situ. Tapi dalam dokumentasi teknis itu nggak mungkin semuanya itu seperti itu. Sehingga kalau Anda cek ya, Anda beli suatu peralatan, di situ ada manual user, manual service. Artinya apa? Kemampuan kita menyampaikan dokumentasi tertulis itu tidak akan ada matinya. Dan itu wajib sebagai kompetensi penting ya dalam lulusan, terutama kalau yang vokasi itu kan kalau dalam
apa itu yang tingkat kompetensi nasional kan 5, level 5 itu adalah kemampuan itu salah satunya. Nah, itu yang saya kira percayalah bahwa memang nggak mudah, tapi perlu semangat bahwa yang disampaikan kita semua di dalam mengelola salah satu ya bagian perkuliahan di akhir-akhir Anda mengikuti program vokasi tugas akhir ini adalah salah satunya itu. Jadi kalau saya ulang, pertama adalah Anda mulai ngerti ya kemampuan membaca permasalahan apa yang harus diangkat di situ. Kemudian Anda mulai belajar mengusulkan solusi umumnya dulu melalui proposal. Di proposal itu menyangkut idenya kayak apa. Kemudian juga menyangkut apa lagi? Paling nggak Anda belajar bagaimana strategi untuk flow kerjanya. Jadi waktu, kemudian pembiayaan seperti apa. Kemudian bagaimana juga Anda akan dipaksa kemampuan komunikasi yang sifatnya adalah di sini hybrid. Kemampuan secara online komunikasi lewat diskusi, kemampuan bekerja secara fisik ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalau normal lagi sudah juga bisa bekerja di lab. Kemudian kemampuan Anda merorganisir ya, melihat katakanlah kalau dulu cari komponen mungkin harus nyari di beberapa pusat pembelanjaan elektronik, sekarang semua basisnya online. Nah, disitulah keterampilan kita dalam memilih komponen juga challenging di situ. Nah, itu juga beban bagi kami juga, karena kami sebagai koordinator pembimbing kadang juga harus mengarahkan juga komponennya apa yang diperlukan. Nah, itu yang memang bagian dari proses di sini. Jadi kalau boleh sedikit supaya nggak bosan Pak Budi, saya share screen yang sedikit jadi. Terima kasih. Nah, jadi ini contoh, ini yang kerjaan juga tidak hanya kerjaan yang proyek, termasuk pembimbingnya juga, karena ini memang kerjaan yang baru. Jadi kadang-kadang kalau topiknya baru, ya terpaksa lah, namanya juga hal yang baru. Itu kita juga nggak ingin Anda sampai kesulitan, apalagi sampai gagal. Itu yang menjadi ini. Jadi ini saya bersama Bu Amel. Jadi ini yang kerja bukan hanya Risma sama Afrizal, termasuk Bu Amel. Kita lihat contohnya apa di situ. Nah, karena ini memang hot topic saat ini, rasanya kalau berhubungan dengan termometer infrared, itu sudah menjadi kebutuhan selama pandemi saat ini. Jadi terkait dengan bidang meteorologi, maka ada istilah ini. Dari semua peserta ini, kalau ada hadiah boleh, itu menarik ini. Ada yang bisa membayangkan yang dimaksud standar black body source itu kira-kira apa? Jadi Anda sering kalau masuk mall, masuk bank, masuk mana itu kan dilakukan pengukuran dengan ini kan ya. Jadi pengukuran dengan thermal gun lah. Biasanya menggunakan inilah. Nih. Jadi di sini betul-betul ini adalah contoh pekerjaan proyek yang memang jadi kebutuhan untuk keperluan mendukung proses kalibrasi. Jadi ini benar-benar ini original kebutuhan. Bukan berarti nggak ada di dunia, tapi kalau beli semua secara import, nggak masuk akal harganya gitu. Nah, saya beri contoh di sini. Jadi intinya adalah di sini kata kunci tadi kompetensi kan kemampuan untuk kalibrasi. Jadi sistemnya adalah ini adalah kalibrator untuk temperatur radiasi, ini alatnya. Nah, permasalahannya sebelum ini kelas Anda melakukan proyek akhir, itu tenaga kalibrator itu adalah kalau ingin menguji di sini, ini adalah benda objek standarnya, itu dipegang dengan tangan. Kebayang kalau sehari harus menguji 100 perangkat ini, lama-lama kan nggak bisa tenang tangannya di situ. Sehingga ini dari tim ini mencoba mengembangkan jadi slider khusus di sini agar konsistensi jarak lebih terjaga. Nah, di sini juga ini terpaksa karena di Jakarta alatnya jadi Ibu Amel yang menguji alatnya, jadi alatnya yang dibuat di Bandung dikirim ke Jakarta, kemudian diuji juga di tempat pengujian di Jakarta, kemudian juga saya juga membantu mikirin ini slidernya. Nah, itu contoh gambaran contoh tugas akhir kalau kebetulan memang kita lihat topiknya adalah topik yang kebutuhan nasional, tetapi harus memang jadi satu contoh produk yang dihasilkan dari proyek akhir. Sehingga
kita bersama-sama teamwork itu. Teamwork, jadi kita tidak akan melepas itu. Tapi kuncinya juga kita lihat, Anda semangat enggak di situ. Jadi kalau tidak mengerjakan, tidak berusaha, ya kita bisa tahu di situ. Jadi Anda berusaha tapi mentok, nah itulah namanya belajar. Itu keuntungannya, Anda belajar sekarang. Jadi nanti kalau Anda sudah lulus, ya beda lagi. Anda sebagai orang yang mampu lebih mandiri lagi di situ. Ini contoh kecil yang saya kira bisa memberi contoh bayangan bahwa ini contoh pekerjaan kalibrator di Jakarta yang membuat perangkat slidernya ada di Bandung, kemudian pengujian di Jakarta karena pandemi nggak mungkin, maka ini Bu Amel meminta tim di Jakarta untuk menguji sistem ini, kemudian datanya diolah lagi, jadilah satu tulisan di proyek akhir ini. Kira-kira itu contoh-contoh gambaran yang bisa saya sampaikan pada pagi ini sebagai apa ya, ice breaking lah. Jadi Anda sudah cukup beberapa minggu itu istirahat dulu dari perkuliahan. Beberapa mungkin Anda yang sudah kerja praktek ya Pak Dudi ya, sudah. Ini masih ada kerja praktek sekarang? Masih Pak ini. Masih. Masih ya Pak. Masih ya. Jadi disitulah. Jadi Anda bisa juga mengkaitkan juga di situ. Jadi kira-kira ini untuk memberikan gambaran, memberi semangat pada Anda, justru saya kira ini waktu yang Anda tunggu-tunggu, karena kalau belum terlewati ini nanti nggak selesai-selesai suka sekolahnya. Tapi ini saya kira yang menjadi, jadi percayalah bahwa itu keuntungannya Anda belajar. Jadi Anda tidak berjalan sendiri, tapi kita juga melihat Anda juga didorong makin mandiri, sehingga juga ada penilaian adalah tingkat kemandirian. Jadi pengalaman kita juga menghargai, ada yang dia mau mandiri, juga dia mampu menjadi apa? Menjadi motivator tim lain. Itu luar biasa. Nah, kita juga bisa memberikan suatu penilaian yang plus lebih di situ. Nah, jadi kalau Anda punya keunggulan di satu hal, Anda melihat kelompok lain kok lambat, ada di kakak kelas Anda, mereka nggak segan-segan membantu tim lain karena energinya lebih. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa yang membuat kita sebagai koordinator juga melihat inilah yang kita harapkan di situ. Jadi kemampuan kompetensi yang mumpuni, kemampuan untuk bisa bersama tim ya, dalam tim kecil dengan urusan proyeknya sendiri berdua, juga untuk tim yang lain. Mengkoordinir supaya proses semua berjalan. Itu yang kita harapkan sehingga menjadi lebih punya nilai lebih kompetensi Anda dalam menyiapkan diri sebagai lulusan ya, kompetensi untuk dengan vokasi D3 di Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Itu saya kira Pak Dudi, jadi kalau ada komentar, ada ingin ngobrol santai, silakan gitu. Saya buka pertanyaan, nggak usah kayak kuliah, ini kita Anda mencoba seperti apa yang Anda bayangkan, beberapa Anda melihat kondisi tempat kerja lapangan seperti apa, silakan. Saya buka 1-2 pertanyaan umum lah gitu. Sambil saya kangen suaranya, udah lama gitu kan, dengar suaranya. Silakan. Bimas juga boleh. Kalau nggak ditunjuk. Kalau Dewi Fortuna Anwar sekarang di mana? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Udah selesai praktek kerja lapangannya? Belum, Pak. Nyampe Desember. Sekarang di mana praktek kerja lapangannya? Di PT Meteorologi Legal Kota Bandung. Di gitu Bandung. Jadi dari tadi gambaran tadi Anda melihat ya bagaimana dengan kompetensi Anda saat ini ya, pengalaman Anda di tempat PKL. Apakah Anda banyak hal baru yang harus belajar dari nol atau seperti apa? Ingin tahu aja dari Dewi Fortuna. Gimana Anda? Hal baru sih, Pak. Misalkan apa? Misalkan yang Anda temui baru. Kayak kalau misalnya di lapangan tuh lebih cepat gitu pengujiannya. Soalnya kayak udah berpengalaman kan para peneranya tuh. Jadi sambil sharing-sharing juga. Oke. Ya, terima kasih. Ya iya, bebannya banyak kan.
Tapi yang jelas saya tahu bahwa memang beban pekerjaannya cukup besar ya. Betul, Dewi? Iya, Pak. Nah, jadi artinya optimis ya. Jadi kalau nyari pekerjaan rasanya sih banyak sekarang tuh. Kompetensi yang perlu Anda asah terus agar peluang, jadi karena juga peluang di situ. Jadi seperti apa? Ini tiket Anda diuntungkan, Anda punya tiket yang punya peluang ya, lebih besar ya, Anda bisa menapa untuk melihat kebutuhan kompetensi dalam waktu dekat ini. Jadi itu yang Anda harus syukuri gitu. Jadi Anda sekolah juga dibiayai oleh kementerian, kemudian ditemani oleh kompetensi dosen-dosen yang saya kira juga tidak banyak itu yang, dan dengan usia yang muda juga Ahmed juga alumninya sudah punya kiprahnya cukup luas di situ. Itu yang saya yakinkan bahwa di tempat sekarang PKL Anda belajar banyak tentang hal yang ada di lapangan. Kemudian sebentar lagi juga sambil aktivitas lain Anda menyiapkan untuk mulai ke proyek akhir, tugas akhir di sini. Saya kira itu Pak Dudi. Jadi saya hanya mencoba ice breaking aja pagi ini supaya rekan-rekan mahasiswa ini lebih semangat. Ada beruntung sekali lah dalam kondisi seperti ini. Anda punya kesibukan yang membuat Anda makin naik kompetensinya, makin pintar. Itu Anda syukuri. Saya kira itu Pak Dudi. Terima kasih waktunya yang diberikan untuk saya. Oke, terima kasih Pak Supri untuk tambahan-tambahannya yang menginspirasi Pak. Jadi mungkin supaya mahasiswa proyek akhir ini lebih semangat Pak dan lebih terbayang nantinya Pak. Oke, mungkin untuk sebelum kita tutup mungkin ini dulu ya, on cam dulu sebentar ya. Oke. Karena di Kudagang ternyata saya cek folder untuk tugas akhir ini belum ada ya. Jadi saya belum bisa bikinkan absensi di Kudagang ya. Jadi mungkin nanti untuk tugasnya bisa bisa di-emailkan ya gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa ada penyelesaian dari Pak Vera atau dari akademik ya. Oke. Ini mungkin kalian di tempat KPL masing-masing ya. Oke. Oke. Oke, ini page 2 ya. Siva, Azahra, Magfiroh nih, belum. Rifa, Bakhtiar, Rahma, Dandi, Bandung Barat, Dandi nih. Dandi, biasanya kamu ini, Hasna, Rahma. Oke, ya jadi kalau kalian belum mandi ketahuan ya. Ini Dandi mana nih? Rifa, Hasna, Iqbal. Oke, Dandi. Oke. Halo Dandi, atau kamu lagi ke toilet dulu ini? Oke, Iqbal nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, ini terakhir. Hairunisa, Ivaldi, Selvina. Oke.
Oke, cukup ya. Terima kasih untuk Pak Supri untuk tambahan-tambahannya. Oke, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Jumat ya. Jadi kita sepakat hari Jumat pagi berarti ya, jam 7 ya? Ya, Pak. Oke. Ya mudah-mudahan Pak Supri juga nanti bisa gabung lagi, mudah-mudahan. Dan juga Pak Gianto. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mangga. Ya, jadi nanti kalau sistem pedagangnya sudah established, nanti akan saya infokan ke Wahyu ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Pak Supri. wabarakatuh. Ya Pak, Ya Pak, mari Pak. mari Pak, mari. Pak Dudi sudah semua sudah selesai Pak yang bimbingan Bapak ya, yang presentasi. Oh, tinggal besok Pak, satu lagi. Besok ya? Oh iya. Ya. Atau ini Betul. Pak, yang mahasiswa ini suruh datang besok Pak. Yang proyek Iya, hari saya sekarang Pak. kira gitu Pak. Besok kan ada gitu, supaya lebih ngerti lah seperti apa yang diharapkan. Betul. Mudah-mudahan nggak ada masalah Zoom-nya. Baik, Pak baik Dudi Pak. juga nggak istirahat ini, baru selesai mau meluluskan yang kakak kelas Anda langsung ngurusin nantinya. Tapi asik lah jadi. Betul Pak. Jadi kan asik. Tepat Pak di Dudi minggu ya. pertama selesai Pak. Iya. Jadi, Alhamdulillah Pak. alhamdulillah kerjaannya terus itu. Ya Pak. Mungkin ini Pak nanti kita coba diskusi dengan dosen Pak untuk topik-topik proyek akhir ini Pak. Ya, Terus juga untuk partner, memang kemarin kan awalnya tadinya mau KPL Pak, cuma ada masukan lain. Mungkin mudah-mudahan sih besok kita ada rapat mungkin Pak, sudah ada keputusan gitu Pak. Ini untuk partner proyek akhir ini seperti apa? Karena supaya nanti lebih cepat aja Pak. Ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Mungkin nanti misalnya kalau judul dari teman-teman dosen Ahmed sudah ada, mungkin nanti saya akan hubungi Bapak mungkin Pak untuk membahas misalnya dengan koordinator atau dengan dosen-dosen ITB gitu Pak tentang judul ini layak atau gimana gitu Pak. Ya. Iya Pak, mungkin ya kita belum sempat ini sih Pak, belum sempat Ya, rehat tapi terus jalan lah Pak. Gitu. Langsung jalan lagi Pak. Iya gitu. Jadi kita belajar terus berproses ya, juga masih dengarkan sama rekan mahasiswa ya seperti inilah gitu. Justru dalam kondisi yang tidak normal kita terus bekerja ini dan alhamdulillah semua juga berproses ya dalam pendidikan. Betul. Itu prosesnya kan itu kita sharing knowledge, evaluasi, terus kemudian melihat kemampuan terus berputar itu. Iya Pak. Mungkin nanti saya akan kontak lagi Bapak Pak untuk ini. Enggak Pak. Gitu. Sudah sebulan saya sudah kemana-mana Pak. Tadi pagi duduk di tempat meja kerja, kadang-kadang sampai siang nggak bisa kemana-mana. Aduh, Masya Allah. Iya Pak, sampai malam Pak. Tiba-tiba sampai malam, kalau nggak bohongnya capek, nggak istirahat itu jadinya. Betul Pak. Di rumah malah lebih ini. Iya Pak. Mari Pak, Ya, mungkin insya Allah nanti kita ini Pak. Iya. Atur nuhun Pak Supri untuk sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.